Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Saka Maidan Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, kali ini kita masih membahas masalah terjemahan Injil Barnabas bab ke 12 sampai bab 13-nya ya. Oke, langsung kita bacakan saja. Bab 12. Khotbah pertama Yesus kepada jemaat. Ajaran Tuhan yang mempesona. Seluruh penduduk Yerusalem sangat tergugah dengan berita ini, sehingga mereka semua bergegas menuju rumah ibadat untuk melihat Yesus yang telah berada di dalamnya dan sedang bermunajat. Rumah ibadat itu tidak dapat lagi menampung mereka. Oleh karena itu, para pendeta mendesak Yesus dengan mengatakan, "Semua orang ini ingin melihatmu dan mendengarkan suaramu. Oleh karena itu, naiklah ke atas mimbar, dan jika Tuhan memberimu wahyu, sampaikanlah atas nama Tuhan." Kemudian Yesus menaiki mimbar tempat para literati atau ahli Taurat biasa berpidato, menggerakkan tangannya sebagai isyarat agar Maha Suci Tuhan yang kebaikan dan rahmat-Nya telah menciptakan makhluk-makhluk-Nya agar dapat memuliakannya. Maha Suci Tuhan yang telah memuliakan semua orang-orang suci dan nabi-nabi sebelum segala sesuatunya, untuk mengutus Dia guna menyelamatkan dunia, sebagaimana Dia telah berfirman kepada David di hadapan Lucifer dalam terang cahaya para santo, "Aku menciptakanmu, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan malaikat-malaikat yang melayani Dia, dan Maha Suci Tuhan yang menghukum dan mengutuk setan beserta para pengikutnya yang tidak mau memberi hormat kepada siapa Tuhan menghendaki untuk dihormati." Nah, yang dikehendaki Tuhan untuk dihormati di sini adalah Nabi Adam ya. Oke, kita lanjut. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan manusia dari lempung bumi dan merancangnya dalam karya-karyanya. Maha Suci Tuhan yang dengan penuh kasih yang memandang air mata Adam dan Eva. Eva adalah nama lain dari Hawa, sesepuh pertama umat manusia. Maha Suci Tuhan yang secara adil menghukum Kain atau Qabil yang membunuh saudaranya sendiri, yang mengirim banjir di bumi, yang membakar 3 kota durjana, yang menimpakan bencana kepada Mesir dan menghancurkan Paroh. Paroh di sini adalah Firaun di Laut Merah, yang mencerai-beraikan musuh-musuh dari utusan-utusannya, yang menghukum orang-orang yang tidak beriman, serta menghukum orang-orang yang tidak mau bertaubat. Maha Suci Tuhan yang dengan penuh kasih memandang kepada makhluk-makhluk-Nya, dan oleh karena itu mengutus nabi-nabi suci kepada mereka, agar mereka berada di jalur kebenaran dan kebajikan, yang melindungi para pelayannya dari setiap kejahatan dan mewariskan bumi ini kepada mereka, sebagaimana yang telah Dia janjikan kepada sesepuh kita Abraham dan kepada anaknya. Kemudian melalui pelayannya Moses, Dia menganugerahi kita hukum sucinya, sehingga setan tidak dapat menipu kita, dan Dia memuliakan kita melampaui semua makhluk-makhluk-Nya. Tapi saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan sekarang sehingga kita tidak akan dihukum atas dosa-dosa kita? Kemudian Yesus dengan penuh semangat menegur keras mereka yang telah melupakan firman Tuhan
dan melakukan tindakan yang sia-sia. Dia menegur dengan keras kaum pendeta atas kelalaian mereka dalam pelayanan kepada Tuhan dan atas kerakusan duniawi mereka. Dia menegur keras kaum literati karena mereka mengkhotbahkan ajaran-ajaran yang tidak bermakna dan meninggalkan hukum Tuhan. Dia menegur keras ulama-ulama karena mereka telah membuat hukum Tuhan menjadi tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam tradisi mereka. Sedemikian bijak dan menyentuh khotbah Yesus ini sehingga semua yang mendengarkan mencucurkan air mata, dari lapisan sosial yang paling rendah hingga para elit masyarakat, memohon rahmat dan memohon agar Yesus mendoakan mereka. Semuanya selamat kecuali para pendeta dan elit agama yang memendam kebencian kepada Yesus karena telah menyudutkan kaum pendeta, literati, dan para ulama. Dan mereka mengharapkan kematian Yesus dalam hati mereka, tetapi karena takut kepada mayoritas pendengar yang telah menerimanya sebagai Nabi Allah, mereka terdiam 1000 bahasa. Yesus mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Tuhan, sementara para hadirin mencucurkan air mata, mengucapkan, "Kabulkanlah ya Tuhan, kabulkanlah." Doa telah berakhir. Yesus turun dari mimbar, keluar dari rumah ibadat, dan pada hari itu juga dia meninggalkan Yerusalem dan diikuti oleh orang banyak di belakangnya. Sedangkan kaum pendeta saling membicarakan keburukan Yesus di antara mereka. Bab 13. Ketakwaan yang luar biasa dari Yesus dan doanya serta penghiburan mendalam dari malaikat Jibril. Beberapa hari telah berlalu. Yesus menyadari secara batin akan hasrat rendah dari golongan pendeta. Kemudian mendaki Gunung Zaitun untuk bermunajat dan melewatkan seluruh malam dalam komunikasi vertikal dengan Tuhan. Esok harinya Yesus berdoa, "Oh Tuhan, aku tahu bahwa golongan literati telah membenciku dan para pendeta bermaksud untuk membunuhku, pelayanmu ini. Oleh karena itu, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Rohim, dalam limpahan rahmat-Mu, dengarkanlah doa hamba-Mu ini, dan selamatkanlah aku dari jebakan mereka, karena Engkaulah penyelamatku. Engkaulah yang Maha mengetahui, Tuhan, bahwa hamba-Mu ini mencari-Mu seorang diri. Oh Tuhan, wahyukan firman-Mu, karena firman-Mu adalah benar dan abadi." Ketika Yesus mengakhiri doanya, perhatikan bahwa telah datang malaikat Jibril mengatakan kepadanya, "Jangan takut wahai Yesus, karena ribuan penghuni langit mengawalmu, dan engkau tidak akan mati hingga segala sesuatunya telah terpenuhi, dan dunia ini sudah mendekati akhir." Yesus bersujud mengucap, "Oh Tuhan yang Maha Agung, betapa besar rahmat-Mu kepadaku, dan bagaimana caraku dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan, karena semuanya telah Engkau anugerahkan kepadaku." Malaikat Jibril menjawab, "Bangunlah Yesus, dan ingatlah Abraham yang mengorbankan putra satu-satunya Ismail, guna memenuhi perintah Tuhan, dan pedang tajam yang digunakan tidak cukup mampu untuk memotong leher putranya, dan kemudian digantikan oleh domba sebagai kurban. Demikian pula halnya dengan engkau wahai Yesus, pelayan Tuhan." Yesus menjawab, "Semoga saja demikian. Tapi di mana aku dapat memperoleh domba, karena aku tidak punya uang dan akan melanggar hukum jika aku mencurinya."
Kemudian malaikat Jibril menunjukkan seekor domba kepadanya untuk dikorbankan, sambil memuji dan mensucikan Tuhan yang maha mulia selamanya. Oke bro, itulah dia bab 12 dan bab 13. Kita sambung besok lagi bab 14-nya ya. Oke, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.